Sebelum jilbab populer seperti sekarang, Hindun sudah selalu memakai pakaian muslimah itu. Dia memang wanita muslimah yang taat dari keluarga taat. Meskipun Hindun tidak belajar agama di madrasah, namun ketaatannya terhadap agama seperti puasa Senin Kamis, sholat duha, sholat tepat waktu, dan sebagainya tidak kalah dengan mereka yang belajar agama dari kecil. Apalagi setelah Hindun masuk ke perguruan tinggi, Hindun justru mendapat kesempatan lebih untuk aktif dalam kegiatan keagamaan. Berbicara mengenai soal Islam, seperti banyak kaum muslimin kota yang sedang semangat-semangatnya berislam ria. Sikapnya yang begitu tegas ketika melihat sesuatu yang menurut pemahamannya mungkar, maka mereka tidak segan-segan menegurnya dengan terang-terangan. Pernah di suatu ketika, Hindun melihat kawan perempuannya yang muslimah, yang biasa ia panggil ukhti, melihat jilbabnya yang tidak rapat, maka Hindun pun langsung menyemprotnya dengan lugas. Pernah di suatu ketika, Hindun menegur dosennya, yang mana dosennya sedang meminum dengan tangan kirinya. Dengan spontan Hindun pun menegurnya. Bapak kan Muslim. Tentunya Bapak tahu tentang tayamum, katanya. Nabi kita menganjurkan agar bagaimana kita melakukan sesuatu yang baik, hendaknya menggunakan tangan kanan, Pak. Tidak berhenti sampai di situ juga, Hindun juga pernah menegur dosen-dosennya karena merokok. Tanpa berpikir panjang, Hindun pun mengatakan, Pak, merokok itu adalah salah satu senjata setan untuk menjerumuskan anak Adam di dunia dan di akhirat. Sebagai dosen, Bapak tidak langsung berkobar-kobar bagaikan benteng yang luka. Apalagi ketika Hindun melihat atau mendengarnya. Mungkin karena inilah mereka bersikap bodoh amat dengan julukan-julukan yang diberikan oleh teman-temannya itu. Ketika beberapa lama kemudian, akhirnya Hindun menikah dengan sahabatku, yaitu Mas Danu. Ketika Hindun menikah dengan Mas Danu, ketaatannya kian bertambah, sedangkan kelugasan dan menegur secara terang-terangan agak berkurang. Mungkin ini disebabkan bagaimana Mas Danu yang dengan kesabarannya, kelembutannya justru lebih berhasil ketika Mas Danu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak kawan dari mereka yang tadinya mursal menjadi insyaf dan baik oleh suaminya itu, bukan karena Hindun. Beberapa bulan kemudian, aku sudah lama tak mendengarkan kabar mereka, kabar Mas Danu dengan Hindun. Dulu aku sering menelponnya, walaupun hanya sebatas silaturahmi, saling menanyakan kabarnya. Namun mereka tak pernah lagi menelponku. Pernah di suatu ketika aku menelponnya, namun yang terdengar hanyalah nada sibuk. Mereka tak mengangkat telepon dariku. Hingga pada suatu hari, Mas Danulah yang menelponku. Aku sangat bahagia menerima telepon dari Mas Danu, karena seakan-akan aku mendapat kejutan gembira dari Mas Danu. Di situ aku sangat lama berbincang dengan Mas Danu, melepaskan kerinduanku. Setelah aku dengan Mas Danu saling menanyakan kabarnya, Mas Danu bertanya kepadaku, Mas, kamu sudah tahu belum
Hindun sekarang sudah punya syekh baru loh. Syekh baru? Tanyaku benar-benar penasaran. Iya mas, syekh baru. Kamu tahu itu siapa? Tapi kamu pasti tidak percaya dengan omonganku ini. Siapa mas? Siapa syekh barunya itu mas? Tanyaku benar-benar penasaran. Jibril mas, malaikat Jibril. Malaikat Jibril? Aku tak kuasa menahan tawaku ini. Sahabatku ini memang orangnya suka berkelekar. Kemudian Mas Danu mengatakan kepadaku, "Jangan ketawa mas, aku ini serius." Kemudian Mas Danu mengatakan, "Terus bagaimana ceritanya mas, hingga bisa-bisanya Hindun berguru kepada syekh malaikat Jibrilnya itu mas?" Ya, mula-mula Hindun tidak bercerita kepadaku mas. Tapi katanya malaikat Jibril itu sangat humoris, sama seperti sampeyan mas. Aku yang mendengarnya langsung ngakak seketika. Namun mendengar di seberang sana, Mas Danu begitu serius menjelaskan. Aku tahan tawaku ini. Terus bagaimana ceritanya mas? Hingga bisa dulu begitu tegar, ingin menegakkan syariat Islam secara murni. Kini hanya menjadi pengikut sebuah aliran yang menurut banyak orang tidak rasional, bahkan berbau syirik. Allah lah yang maha kuasa. Allah lah yang membolak-balikkan hati dan pikiran manusia. Beberapa minggu kemudian, Mas Danu menelponku lagi. Kali ini dia bercerita kepadaku tentang istrinya dengan nada khawatir. "Mas, gawat mas, Hindun baru saja membakar diri." Aku yang mendengarnya langsung terkejut seketika. "Apa mas? Membakar diri bagaimana mas?" kataku kepada Mas Danu. "Iya mas, gurunya yang mengaku sebagai titisan Jibril mengajak para jemaahnya untuk membakar diri. Mereka menyiraminya dengan spiritus, kemudian membakarnya." Aku yang mendengarnya ternganga. Dalam hatiku aku sangat khawatir. Karena aku pernah mendengar di luar negeri ada seorang guru yang mengajak para jamaahnya untuk bunuh diri. Kemudian aku mengatakan kepada Mas Danu, "Yang lucu ya mas." Mas Danu melanjutkan perbincangannya. "Iya mas, gurunya itulah yang paling banyak terbakar di bagian tubuhnya." Kemudian aku melanjutkan, "Oh, berarti dia ya mas, yang paling banyak dosanya." Kemudian Mas Danu mengatakan, "Tak tahulah mas, doakan saja Hindun," kata Mas Danu sambil menutup teleponnya. Beberapa hari kemudian, akhirnya Mas Danu lagi-lagi menelponku. Kali ini dia bercerita tentang istrinya yang kini jarang pulang. Katanya, ada tugas dari syekhnya yang mengharuskan para jemaahnya menginap di suatu tempat. Tugas berat tapi suci. Mereka ingin memperbaiki dunia yang rusak ini.
Dia pernah pulang sebentar, Mas. Kamu tahu apa yang dibawanya itu, Mas? Hindun pulang sambil memeluk anjing. Entah itu dari mana. Hindun sudah tak lagi sholat. Bahkan Hindun sudah tak lagi sholat. Aku yang membacanya tidak bisa menggambarkan bagaimana perasaanku. Apalagi perasaan Mas Danu. Bagaimana perasaan Mas Danu ketika mengetahui semua itu? Mulutku hanya meluncur sebuah kata, Masya Allah.